Halo kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cerita kita yang ketiga di bulan April. Nah, cerita kita yang ketiga ini berjudul Aku Berani Jujur. Bentuk cerita ini adalah drama, jadi kakak yang bertugas mendapatkan cerita akan bermain 3 peran. Yang pertama sebagai narator, yang kedua sebagai Cici, temannya, dan yang ketiga sebagai ibu atau sebagai mama. Kemudian kakak yang menjadi partner rekannya akan berperan sebagai anak yang bernama Mogi. Nah, untuk mendukung cerita ini kakak-kakak juga perlu mempersiapkan beberapa properti ya supaya bisa mendukung dramanya. Nah, bagaimana cerita kita pada yang ketiga ini? Mari kita saksikan ceritanya bersama-sama. Selamat sore adik-adik semuanya. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan semuanya sehat. Oh iya, sebelum Kak Ica memulai cerita Kak Ica sore hari ini, Kak Ica mau tanya dulu nih sama kalian, kan harus jawab dengan jujur ya. Siapa di sini yang pernah berbohong? Wah, hampir semuanya pernah berbohong ternyata. Nah, Kak Ica mau tanya ini, apa sih alasannya kalian berbohong? Kenapa sampai berbohong? Ada yang mau cerita? Takut ngomong jujur. Wah, oh gitu. Jadi alasannya karena takut ngomong jujur, takut dimarahin gitu kalau ngomong kebenarannya ya. Wah, sama dong dengan teman kita hari ini adik-adik. Nah, jadi ada juga nih teman kita yang dia ini takut untuk jujur, untuk mengatakan kebenarannya. Sampai-sampai karena dia takut, akhirnya dia berbohong deh. Nah, siapakah teman kita ini? Nama teman kita ini adalah Mogi. Siapa namanya tadi? Mogi. Iya, nama teman kita adalah Mogi. Mogi ini sudah kelas 6. Nah, adik-adik di sini ada yang sudah kelas 6? Wah, kalau kita sudah kelas 6 kita harus rajin belajar kan? Nah, si Mogi ini adik-adik suatu hari dia juga sedang ulangan. Dan ketika ulangannya dibagikan, si Mogi ini mendapatkan nilai yang rendah adik-adik. Sampai-sampai si Mogi ini pun akhirnya sedih. Dia juga takut, dia cemas karena nilainya rendah. Dia takut kalau mamanya tahu, nanti dia bisa dimarahin. Akhirnya suatu siang, si Mogi adik-adik pulang sekolah dengan perasaan cemas dan takut. Habis pulang sekolah capek, dapat nilai jelek lagi. Ada teman-teman anak rumah ceria. Hai teman-teman, kalian udah pulang sekolah ya? Teman-teman, aku baru dibagikan hasil nilai ulangan matematika aku nih, tapi hasilnya dapat nilai yang jelek. Kalian bisa lihat, aku dapat 30. Kira-kira bagaimana ya kalau aku kasih tahu mama? Pasti mama marah nanti. Kasih tahu tidak ya menurut kalian? Kasih tahu nggak ya? Kasih Iya, tahu. nanti dimarah. Kasih tahu. Selain dimarah, aku juga takut nanti mama nggak akan kasih aku hadiah. Soalnya mama pernah kasih tahu kalau misalnya aku dapat nilai tinggi, aku dapat hadiah. Teman-teman, aku punya cara nih. Angka 3-nya aku akan ubah jadi angka 8. Sebentar ya. Oke, beres. Sekarang aku dapat nilai 80. Baik teman-teman, aku pulang dulu. Sesampainya di rumah, Mogi pun bertemu dengan mamanya. Hai Ma. Hai Mogi, sudah pulang anak mama? Iya nih Ma. Mama lagi apa? Lagi nyapu lah. Mogi ada sesuatu nih untuk Mama. Apa? Nih, Mogi dapat nilai matematika 80. Wah, hebatnya anak mama dapat nilai 80. Iya dong. Hebat, tidak sia-sia mama kasih semangat. Ih, pintar anak mama nih. Tadi mama beli ayam kesukaan Mogi karena anak mama dapat 80, jadi ayam ini hadiah untuk Mogi karena sudah dapat nilai tinggi. Wah, terima kasih ya Ma. Sama-sama, belajar yang rajin ya. Besok-besok kalau bisa dapat 100 tuh. Siap Ma. Oke. Aku simpan dulu ya ayam gorengnya. Oh iya. Dapat ayam.
Mogi sama sekali tidak merasa bersalah karena sudah berbohong, bahkan ia mendapat hadiah dari hasil kebohongannya. Ia pun pergi bermain ke rumah Cici temannya. Cici bingung melihat Mogi, kenapa sudah pulang sekolah? Karena seharusnya Mogi perbaikan nilai setelah pelajaran. Cici, kamu lagi ngapain, Ci? Nggak ngapa-ngapain. Aku ada ide nih. Apa? Gimana kalau kita mau main badminton? Bisa sih, tapi kalau kamu udah pulang sekolah, bukannya kamu perbaikan nilai ya? Hehe. Aku kan udah menuntaskannya duluan, Ci. Hah? Iya. Kok bisa? Jadi, kamu tahu, aku ganti angka 30 jadi 80. Lihat nih. Hah? Ih Mogi, kok kamu berani sih sampai ngubah nilai kayak gini? Aduh, enggak kalah. Aku takut dimarahin sama mama nanti. Lagian ya, kalau misalnya aku kasih nilai jelek ke mama, aku nggak akan dapat hadiah, Cici. Mogi, kamu pikir-pikir lagi lah. Lihatlah, kamu sampai berani ubah nilai 30 jadi 80. Ini kan tidak baik. Kamu berani sekali sih, terus kamu juga sampai ngubah nilai biar dapat hadiah. Itu kan hadiah hasil kebohongan. Mana ya, aku bingung. Yaudahlah, yuk kita main. Yuk, kita main yuk. Akhirnya, Mogi pun pulang ke rumah. Ia sempat berpikir karena sudah membohongi mamanya. Wah, aku lapar sekali. Aku lapar sekali. Ayam gorengku tadi ku simpan di mana ya? Oh iya, tadi aku simpan di kamar. Mama, lihat, ayam gorengku hilang. Ayam gorengku dimakan kucing. Kok bisa? Iya, tadi Mogi lupa nyimpannya di dapur. Tadi disimpan di kamar. Tuh kan, makanya jangan simpan di kamar. Makanan kok simpan di kamar, dong simpan di dapur. Kena makan kucing kan? Gimana ya, padahal kan aku suka sekali ayam gorengnya. Ya udahlah, nanti mama belikan lagi. Iya, Sini, makasih kantongnya. ya. Ma, aku Apa? mau jujur nih sama mama. Apa? Sebetulnya Mogi itu tidak dapat nilai 80, tapi mama jangan marah ya. Berapa jadinya? Sebetulnya Mogi itu dapat nilai 30. Mogi ubah angka 3-nya jadi angka 8. Mogi takut kalau misalnya Mogi jujur, nanti mama marah dan nggak kasih hadiah ayam goreng. Tapi sekarang Mogi udah sadar nih, ternyata perbuatan Mogi itu tidak benar. Harusnya Mogi tidak berbohong. Tuh ayam gorengnya hasil kebohongan Mogi juga nggak jadi Mogi makan, dimakan kucing malahan. Harusnya Mogi jujur dari awal, maafin Mogi ya, Ma. Ya sudah, iya seharusnya Mogi nggak boleh bohongin mama. Kalau Mogi dapat 30, Mogi bilang 30. Kalau dapat 80, Mogi bilang 80. Apalagi Mogi sampai bohong supaya dapat hadiah. Tuh kan ujung-ujungnya Mogi nggak bisa nikmatin juga hadiahnya kan? Iya, Jadi lain kali Mogi harus jujur ya. Mogi Iya. harus katakan kebenarannya. Terima kasih Mogi sudah jujur. Nanti sore mama akan belikan ayam goreng lagi untuk Mogi. Yeay, terima kasih ya, Ma. Sama-sama. Aku main dulu. Ya. Bye. Nah, akhirnya si Mogi sejak hari itu menjadi anak yang tidak takut lagi untuk mengatakan kebenaran adik-adik. Kalau iya, dia katakan iya. Kalau tidak, dia katakan tidak. Dan dia sudah menjadi anak yang berani untuk berkata jujur. Kasih tepuk tangan untuk cerita kita hari ini. Yeay. Nah, adik-adik, dari cerita kita hari ini kita belajar apa sih? Wah, kita belajar banyak tentunya. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang berani mengatakan kebenaran. Kalau kita katakan iya, kita katakan iya. Kalau kita katakan tidak, maka tidak kita katakan. Nah, kita tidak boleh mengubah kejadian yang tidak benar adik-adik. Kita harus mengatakan kejujurannya, katakan yang sebenarnya.
Adik-adik tidak boleh takut jujur. Tadi Kak Ica tanya, ada yang takut jujur Kak, takut dimarahin. Wah, sama seperti Mogi. Mogi tadi juga takut untuk jujur adik-adik. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa kalau kita berbohong itu sangat tidak baik adik-adik. Dan Tuhan tidak senang anak-anak yang suka berbohong. Terus yang kedua, siapa di sini yang ingin mendapatkan hadiah tapi caranya salah? Nah, sama seperti Mogi tadi kan, dia sampai rela berbohong loh adik-adik, sampai mengubah nilainya supaya dia bisa dapat hadiah. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Hadiah hasil kebohongan itu malah tidak bisa Mogi nikmati. Nah, jadi adik-adik harus belajar ya, menjadi anak yang berani jujur, berani mengatakan kebenaran, dan harus semangat. Nah, kita sudah selesai dengan cerita kita hari ini. Bye-bye!